Fahri sebagai dosen bimbing 1 dan Pak Bagas sebagai dosen bimbing 2. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya menyampaikan hadirnya pada sore hari ini untuk membahas tentang proposal saya, yaitu mengenai judul prediksi tren pembelian produk Grab to Go pada platform Shopee menggunakan algoritma random forest berbasis dashboard business intelligence. Sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Muhammad Sarul Ihsan dengan NPM 237588018, program studi teknologi rekayasa internet Politeknik Negeri Lampung. Baiklah. Jadi untuk latar belakang dari penelitian ini, di era ini transformasi digital itu semakin berkembang. Transaksi digital di sini masif, namun minim ekstraksi dan insight. Yang kedua, ada juga analisis yang terbatas. Nah, pelaporan saat ini itu masih lambat dan hanya bersifat deskriptif. Yang ketiga, kebutuhan visualisasi dashboard business intelligence atau BI vital untuk monitoring performa. Dan yang keempat, masalah yang dihadapi adalah minimnya integrasi. Nah, di sini belum ada integrasi maksimal antara dashboard BI dengan prediksi machine learning untuk pelaku usaha. Nah, rumusan masalah dari latar belakang yang sudah kita bahas tadi, itu yang pertama ada visualisasi data. Nah, jadi di sini kita akan membangun business intelligence yang efektif dan interaktif dari raw data penjualan Shopee. Yang kedua itu pemodelan dan prediktif. Nah, jadi di sini kita akan menerapkan dan mengoptimalkan algoritma machine learning random forest untuk memprediksi tren pembelian konsumen. Lalu yang ketiga itu validasi sistem. Nah, di sini kita akan mengevaluasi performa dan tingkat akurasi model machine learning agar layak menjadi dasar keputusan bisnis. Nah, lalu berikutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini pada umumnya yaitu menghasilkan mesin analitik yang terpadu. Nah, jadi di sini kita akan merancang dashboard BI, yaitu membangun visualisasi yang interaktif untuk analisis data penjualan history Grab to Go. Lalu yang kedua itu melakukan ekstraksi dan mentransformasikan data penjualan secara tepat. Lalu tujuan penelitian yang ketiga yaitu mengimplementasikan algoritma random forest untuk memprediksi tren. Nah, yang keempat kita melakukan evaluasi model dengan menguji kinerja dan juga akurasi model secara komprehensif. Nah, lalu yang terakhir yaitu membuat sistem pendukung keputusan. Nah, jadi di sini kita akan menghasilkan alat bantu nyata bagi seller untuk strategi pemasaran. Jadi apa sih manfaat untuk penelitian ini? Nah, dari manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk manfaat akademik. Dari referensi keilmuan itu menjadi acuan penelitian lanjutan di bidang business intelligence dan juga machine learning. Nah, yang kedua itu mengembangkan teknologi dengan memperluas penerapan keilmuan teknologi rekayasa internet dalam ekosistem e-commerce. Lalu dalam manfaat praktisnya yaitu yang pertama menjadi strategi pemasaran. Itu akan membantu pelaku usaha atau seller merancang kampanye promosi berbasis data. Yang kedua itu mengoptimalisasi stok. Nah, di sini dia akan memberikan prediksi tren produk Grab to Go untuk memanajemen inventaris dan efisien. Lalu yang terakhir keputusan bisnis yang tepat. Dia akan meringkas data kompleks menjadi visualisasi siap pakai atau dashboard business intelligence. Nah, metode penelitian ini saya menggunakan siklus Krebs-DM. Nah, di mana yang pertama itu adalah mengidentifikasi dulu kebutuhan dan juga analisis penjualan serta prediksi tren e-commerce. Lalu yang kedua itu saya akan melakukan pengumpulan data via web scraping Shopee dengan produk Grab to Go. Setelah data itu terkumpul, saya akan melakukan cleaning, transformasi, seleksi, dan juga splitting dataset menjadi perbandingan 80:20. Nah, lalu berikutnya, saya akan mengimplementasikan algoritma random forest ke dalam data yang sudah disiapkan tadi.
Kemudian langkah selanjutnya setelah diimplementasikan, algoritma tersebut akan dievaluasi. Nah, di sini pengujian dengan melakukan pengujian confusion matrix yang berdasarkan akurasi, precision, recall, dan juga effort score. Nah, dan yang terakhir, setelah dievaluasi, kita akan mengintegrasikan model tersebut ke dalam dashboard Power Business Intelligence. Oke, berikutnya dataset penelitian. Nah, di sini dataset saya melakukan ekstraksi data dari platform Shopee. Nah, di mana platform targetnya yaitu Shopee Indonesia. Nah, dengan objek datanya itu produk skincare dari Brand. Nah, kemudian teknik ekstraksinya yaitu menggunakan web scraping atau in situ. Kemudian tools utamanya untuk melakukan scraping merupakan menggunakan ekstensi instant data scraper dari Google Chrome. Nah, kemudian untuk format outputnya itu akan menghasilkan file CSV yaitu separated values. Lalu untuk variabel penelitian, variabel dari yang diambil dari data tersebut, yang pertama ada price atau harga. Nah, di sini merupakan nilai jual dari produk. Kemudian ada juga diskon atau diskon percentage. Di sini merupakan persentase dari potongan harga. Lalu yang ketiga ada juga rating. Nah, rating ini merupakan skor ulasan konsumen. Rating ini terdiri dari 1 sampai dengan 5. Nah, lalu ada juga review atau review count. Nah, review count ini berisi tentang total interaksi atau ulasan pelanggan. Lalu yang terakhir ada total sold, yaitu jumlah kumulatif produk ini terjual. Nah, lalu data tersebut akan diproses menggunakan model algoritma dari random forest, dan kemudian dia akan memproses trend, kemudian itu melalui klasifikasi tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, untuk tahap persiapan data, di sini yang pertama data hasil scraping itu. Data yang diperoleh dari platform Shopee ini itu melalui proses web scraping. Nah, kemudian di sini saya melakukan data cleaning. Nah, di dalam data cleaning ini saya menghapus data duplikat, menangani missing value, dan juga memperbaiki data yang tidak valid. Lalu yang ketiga data transformation, yaitu mengubah format data agar siap digunakan ke dalam proses pemodelan seperti konversi tipe data, normalisasi, encoding, dan lain-lain. Kemudian untuk data splitting, di sini saya akan membagi data set menjadi data latih 80% dan juga data ujinya 20%. Nah, lalu saya akan membangun model random forest dengan banyak decision tree dan melakukan voting untuk menentukan hasil yang akhirnya. Kemudian di sini melakukan prediksi. Nah, model ini digunakan untuk memprediksi tren pembelian produk berdasarkan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian setelah semuanya dilakukan, kita akan melakukan evaluasi performa model menggunakan confusion matrix serta metrik akurasi, precision, recall, dan juga effort score. Lalu berikutnya algoritma random forest. Nah, ini ensemble learning. Nah, jadi konsep ensemble learning ini dia membangun banyak decision trees dan melakukan voting untuk keputusan akhir. Nah, apa kelebihannya? Yaitu akurasinya tinggi, yaitu menggabungkan berbagai skenario keputusan untuk meminimalisir error klasifikasi. Kemudian dia juga anti overfitting. Nah, di sini dia akan mengurangi resiko overfitting yang umum terjadi pada algoritma decision tunggal. Kemudian stabilitas model. Nah, untuk menggunakan decision tree konsep ensemble ini, dia sangat stabil dan efektif dalam menangani data kompleks dengan banyak variabel atau data e-commerce. Ini untuk UI dashboard business intelligence atau Power BI. Nah, di sini di dalam dashboard di dalam tampilan UI-nya itu terdapat dashboard analisis penjualan. Nah, di sini ada overview KPI historis atau total penjualan, rata-rata rating, dan juga produk yang terlaris. Kemudian di bagian tengah itu ada dashboard prediksi trend.
Nah, di sini hasil dari model learning forest ini akan menampilkan forecast tren pembelian berdasarkan klasifikasi. Lalu di bagian paling kanan itu ada dashboard insight business, di mana itu berisi tentang analisis kolerasi bisnis dari pengaruh persentase diskon terhadap volume penjualan. Nah, untuk arsitektur dari sistem ini, dia menggunakan alur data end-to-end. Nah, jadi yang pertama dia akan mengumpulkan data. Nah, data penjualan produk B2B pada platform Shopee itu dikumpulkan menggunakan scraping, kemudian data itu diolah melalui tahapan pemeriksaan data, transformasi data, integrasi data, dan juga data set yang digunakan. Kemudian setelah itu melakukan analisis dan juga pemodelan. Nah, di sini menganalisis data melalui tren, waris, dan juga pola. Kemudian membangun pemodelan machine learning menggunakan rainforest. Setelah itu melakukan prediksi tren pembelian. Nah, lalu yang keempat itu mulai membangun visualisasi dan juga dashboard business intelligence. Nah, di sini akan membangun dashboard penjualan, analisis tren, produk terlaris, analisis kategori, dan juga hasil prediksi. Lalu yang kelima itu output dan pengambilan keputusan. Nah, di sini sistem akan memberikan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi dapat digunakan sebagai strategi pemasaran dan juga pengelolaan stok. Nah, skenario pengujian dan juga evaluasi model. Nah, di sini kita menggunakan metrik confusion metric, di mana ada true positif, false positif, false negatif, dan juga true negatif. Di sini untuk akurasi presentasi total prediksi tren pembelian yang benar secara keseluruhan. Kemudian ada juga tingkat ketepatan prediksi dan positif, tren positif dibandingkan dengan total hasil yang diprediksi positif. Kemudian ada detail sensitivitas model dalam mengenali seluruh data kelas positif yang sebenarnya. Kemudian ada juga one score, yaitu untuk rata-rata harmonis antara precision dan rekam, serta memastikan keseimbangan performa model pada data e-commerce. Nah, target luaran dari penelitian ini, yang pertama yaitu menghasilkan sistem business intelligence yang interaktif. Nah, di sini akan membuat dashboard business intelligence yang fungsional berbasis Power BI. Kemudian model prediksi. Nah, di sini algoritma random forest itu dilatih untuk tervalidasi untuk dataset tertentu. Nah, kemudian insight keputusan bisnis. Sistem ini diharapkan dapat melakukan laporan analitik prediksi produk pendukung manajemen bisnis melalui stok dan juga promosi. Kemudian untuk publikasi ilmiah, nah hasil akhirnya merupakan laporan tugas akhir yang berkontribusi pada keilmuan teknologi rekayasa internet. Nah, jadi di sini kita akan membangun data itu menuju keputusan yang strategis. Itu merupakan tujuan utama dari sistem yang saya teliti ini. Nah, di sini akan membangun jembatan analitik antara big data e-commerce dan juga strategi bisnis melalui integrasi machine learning dan juga business intelligence. Oke, untuk sekian dari saya ucapkan terima kasih. Di sini kita masuk sesi diskusi. Mohon arahan, masukan dan juga pertanyaan dari para dewan penguji atau peneliti. Oke, ini pertanyaan pertama. Coba jelaskan penelitian Anda dalam waktu 1 menit. Oke, jadi dalam penelitian ini saya itu bertujuan untuk membangun dashboard business intelligence yang mampu menganalisis data penjualan produk B2B di Shopee sekaligus memprediksi tren pembelian menggunakan algoritma random forest. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data sehingga analisis penjualan yang lebih efektif. Oke, di sini menganalisis data penjualan produk yang tergolong di Shopee sekaligus memprediksi tren pembelian menggunakan algoritma random forest. Ya, benar. Mengapa Anda memilih algoritma random forest? Di sini saya menggunakan random forest itu karena memiliki akurasi yang tinggi, mampu menangani banyak variabel serta lebih tahan terhadap overfitting dibandingkan decision tree tunggal. Nah, selain itu, algoritma ini juga cukup banyak digunakan pada penelitian klasifikasi sehingga sesuai dengan kebutuhan penelitian saya. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Oke, baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apa kebaruan novelty dari penelitian kamu? Baik, terima kasih Pak. Di sini kebaruan dari penelitian ini itu terletak pada integrasi dashboard business intelligence-nya. Nah, dengan model prediksi random forest. Jadi sistem ini tidak hanya menampilkan visualisasi data penjualan, tetapi itu juga memberikan prediksi tren pembelian di dalam satu dashboard yang terintegrasi. Oke. Kenapa menggunakan data dari Shopee dan produk G2G? Nah, alasan saya menggunakan data dari Shopee dan juga produk G2G itu karena Shopee merupakan salah satu marketplace terbesar di Indonesia dengan data penjualan yang cukup lengkap. Nah, saya memilih G2G karena merupakan produk yang memiliki jumlah transaksi tinggi sehingga menyediakan data yang cukup untuk dianalisis. Sudah cukup? Oke, mungkin sekian presentasi tentang proposal dari saya. Terima kasih atas waktunya dan juga pertanyaan serta diskusinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.